Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini teman-teman kita akan sharing analisis pada pair XAUSD untuk minggu ini. Oke, kita coba lihat pola candlestick terakhir ya pada weekly. Kita melihat pola candle terakhir ini berupa bullish yang cukup kuat ya, ada rejection di sini. Nah, tetapi kita lihat kembali teman-teman, pada satu minggu yang lalu dia ada bearish di sini, bearish ini inside bar di dalam candlestick ini. Nah, pada minggu terakhir ini teman-teman dia sanggup membuat higher high ataupun fullback di uh, dua candlestick sebelumnya. Oke. Nah, di sini dia memberikan signal potensi akan masih ada kenaikan ya, karena dia mampu membuat higher high di zone itu ataupun fullback-nya. Jadi ini masih ada potensi kenaikannya kembali. Di sini dia rejection dari shadow candlestick ini. Oke, ini dia di sweep. Oke, nanti kita lihat sweepnya ini ya pada H4 atau H1 itu sudah terlihat jelas nantinya. Oke, setelah dia ada respon rejection ini teman-teman, ini potensi masih ada penurunan sebelum nanti dia mengalami kenaikan kembali. Nah, di sini kita akan lihat uh, sejauh mana nanti harga ini akan berpotensi melakukan penurunannya. Oke, artinya kita mencari area pantulnya untuk harga naik kembali ya. Kita coba masuk ke daily. Nah, ini ya pada daily, coba cek ini pada hari Kamis ya, ini candlestick Kamis, Jumat sebelum harga closing ya. Nah, ini kita lihat teman-teman dia nge-sweep di sini. Nah, ini dia nge-sweep di zone ini ya. Ini sebagai batas bawah internal strukturnya ya. Nah, ini dia di sweep. Nah, inilah potensi penurunannya, masih akan ada penurunan. Di sini kita lihat area yang menghalangi harga untuk turun. Oke, salah satunya kita ketemu pada shadow candlestick ini. Nextnya kita lihat di sini ada area base ya. Area base ini uh, candle bearish ini ya. Ini kan ada penurunan sampai di sini ada kenaikan area base, naik lagi rally base rally. Nah, ini juga sebagai area yang menghalangi harga untuk turun. Next kita lihat di sini kembali, di bawahnya juga masih ada ya shadow candlestick ini juga masih fresh ya pada daily ya. Kita akan refine nanti pada time frame kecil ya. Kita coba lihat ada 3 area ini yang bisa menghalangi harga untuk turun. Artinya ini zona area yang bisa kita pantau untuk buy-nya. Karena di weekly dia memberikan signal adanya higher high yang baru ya. Oke, sekarang kita coba ke H4. Nah, ini teman-teman, ini ya, dia di sweep untuk batas bawah pada internal structure. Nah, teman-teman masih ingat saya pernah kasih batas juga di zone ini. Ketika ini di break, maka harga berpotensi akan turun. Nah, ternyata dia tidak sanggup nge-break, naik, sini nge-sweep, turun kembali teman-teman. Ini sekarang menjadi batas bawah internal strukturnya. Oke, itu berhasil di break, maka itulah signal penurunannya teman-teman. Sekarang kita akan refine zone ini, dia ketemu pada area ini. Oke, ini sebagai area pantau kita untuk buy ya. Di sini di area base, ini ya. Oke, satu lagi, nah ini kita harus refine ini ke H1 coba. H1 nggak dapat ya, jam 15 langsung. M15, nah ini ya, ini zone-nya. Ini kita lihat ini masih fresh ini. H1. Nah ini ya, ini yang bisa kita pantau teman-teman. 3 zone area ini yang masih fresh untuk harga ini turun nantinya 1, 2, 3 area yang menghalangi harga untuk turun.
Jadi di zone inilah nanti kita boleh tunggu konfirmasi entry untuk buy-nya. Oke, next-nya kita akan lihat teman-teman, untuk saat ini harga masih ada rejection ya. Ini masih reject kembali setelah dia nge-sweep untuk batas internal struktur ini. Coba kita ke H1 deh, lebih jelas. H1 yang jelas kita cek dulu untuk external structure-nya ya. Nah ini teman-teman, ini high-nya nih. High yang valid ini ketika di break body maka terjadi perubahan harga dari sell menjadi buy. Oke, kita akan cek di sini. Nah, ini kita lihat ya. Dia hanya di sweep ya. Nah, karena di sini kan sebagai break of structure terakhir ya, ini. Oke, maka ini sebagai high yang valid, yang ketika di break maka terjadi perubahan harga untuk buy. Jadi ini dia hanya di sweep dan langsung ada rejection, berarti gagal di sini membuat change of character. Oke teman-teman, jadi jika nanti zone ini masih mengalami kenaikan atau rejection ini teman-teman, maka kita coba cek ini area yang bisa kita ambil untuk sell-nya. Nah kita satu ketemu di zone area shadow candlestick ini ya. Ini pada satu untuk entry sell, dan satu lagi kita ketemu di area ini. Nah ini ada dua zone area yang masih fresh pada H1 untuk posisi sell-nya ya. Nah tentunya kita nanti tunggu konfirmasi di zone ini untuk mengambil posisi sell-nya, karena pada daily itu break shadow candlestick ini ataupun di H1 ya. Nah itu sebagai batas bawah ya, untuk internalnya itu di sweep. Jadi potensi dia akan ada penurunan, dan nanti kita cek zone ini, dan zone satu lagi di bawah ini untuk posisi buy-nya. Oke, pada intinya seperti ini aja simpelnya teman-teman. Jika nanti dia naik, ini tidak ketemu konfirmasi, potensi di break, ataupun ini juga di break, atau bahkan ini di break teman-teman, di situ harga membuat change of character. Tetapi ini harus break body ya. Nah, selama tidak break body maka belum ada change of character. Intinya seperti itu untuk external structure pada satunya. Nah, oke teman-teman, di bawah tentunya zone ini ya. Ini jika sampai di break, nah ini, maka ada break of structure yang baru. Nah ini, intinya seperti itu aja teman-teman, karena ini sebagai area external structure-nya, H1-nya. Oke teman-teman, inilah yang bisa kita lihat ya pada time frame H1-nya. Kita sudah marking di sini zone entry untuk sell dan zone entry untuk buy-nya. Karena selama zone area ini tidak mampu di break body dan di bawah itu juga tidak di break body teman-teman, maka harga ini akan bergerak di dalam zone ini. Jadi inilah zone-nya yang bisa kita pantau untuk sell-nya, ini zone yang bisa kita pantau untuk buy. Tentunya kita butuh konfirmasi entry untuk melakukan open posisi.